Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan semua ya? Sudah. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini. Jangan lupa selalu cuci tangan setelah keluar rumah dan jangan lupa selalu minum vitamin ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang selamat datang wahai Nabi kekasihku. Sebelumnya dari materi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sholat berjamaah. Untuk hari ini kita akan lanjutkan tentang materi selamat datang Nabi Muhammad kekasihku, yaitu tentang dakwah periode Mekah. Agar pembelajaran kita dapat lancar dan dapat memberikan manfaat, sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo silakan Zalfa dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk Zalfa. Semoga dengan doa tadi kita dapat mendapatkan berkah dari ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Selanjutnya Bu Zara akan sharekan. Sudah nggih? Apakah sudah kelihatan? Sudah. Hari ini Bu Zara lihat cukup ya, sudah banyak yang hadir. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Kita lanjutkan tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dalam bab ini kalian diharuskan mempelajari bab ini agar setelah mengikuti pembelajaran kalian bisa menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, gotong royong dan berani mengemukakan pendapat. 1. Dapat menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad dengan lancar dan runtut. 2. Menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran itu harus kalian capai semua. Nanti terakhirnya outputnya kalian bisa menceritakan kembali bagaimana sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW pada waktu periode Mekah. Oke, kita simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat dalam masa pandemi ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi di kota Mekah. Sebelum lanjut, Bu Zahra mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa yang membuat Rasulullah itu berhasil berdakwah di kota Mekah? Kemudian strategi apa yang dipakai Rasulullah untuk berdakwah di kota Mekah? Padahal masyarakatnya kan menolak sekali. Ayo kalian renungkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, dakwah Rasulullah periode Mekah. Pertama, ada proses kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Pada dakwah Rasulullah ini dibagi menjadi dua, yakni sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ketiga, ada strategi dakwah Rasulullah. Nanti Bu Zara terangkan satu persatu. Yang keempat, ada misi dakwah Rasulullah. Nah, untuk yang terakhir, kita akan bersama-sama menelaah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Tapi untuk pembahasan yang terakhir ini akan kita bahas minggu depan saja ya. Pembahasan pertama, proses kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada usia ke-40 tahun, Nabi sering pergi ke Gua Hira untuk bertahanus.
atau merenungi tentang kerusakan moral kaum kafir Quraisy. Kemudian pada malam 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama dari Allah kepada Rasulullah. Wahyu pertama tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dengan tandanya turunnya wahyu yang pertama ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad telah diangkat Allah menjadi Rasulnya, dan beliau pun segera melakukan dakwah untuk menyampaikan kebenaran tentang agama Islam. Pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah selama 3 tahun lamanya untuk menentukan orang-orang yang mendukung beliau. Oleh karena itu, beliau hanya berdakwah pada anggota keluarganya, sahabatnya, dan kerabat terdekatnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqun al-awwalun. Di antaranya ada Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul As'ad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, Mu'az bin Jabal, Aisyah, Umar bin Khattab, serta Utsman bin Affan. Mereka inilah yang termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Masuk Islam pada generasi pertama, orang-orang inilah yang menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendapat wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama ayat tersebut. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat tersebut menjelaskan bahwa dakwah Nabi SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan, kemudian bisa kembali ke ajaran tauhid serta mengesahkan Allah SWT. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, kemudian Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di Bukit Safa dan mengumumkan bahwa beliau adalah Rasulullah atau utusan Allah untuk menyampaikan agama Islam. Namun, dakwah Rasulullah tidak mendapat respon yang baik dari kaum kafir di Mekah. Bahkan paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab, marah-marah dan mencela Rasulullah. Celakalah kamu Muhammad, dan kemudian beliau melempari Rasulullah dengan batu. Setelah menghadapi ancaman, hinaan, tekanan, dan kesewenang-wenangan kaum kafir kepada Rasulullah, akhirnya beliau memutuskan dan merencanakan strategi dakwah untuk mencari perlindungan dari keluarga dan kerabat yang lain. Dalam melancarkan strategi dakwahnya, Rasulullah melakukan hijrah ke Habsyi serta melakukan perjalanan misi ke Taif dengan tujuan mengumpulkan dukungan dari kerabat yang lain serta sahabat-sahabat yang lain. Ketika berada di kota Habsyi, alhamdulillah,
Rasulullah berhasil mengislamkan beberapa orang berpengaruh dan tokoh penting Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman beliau pada tahun 615 Masehi. Bahkan Raja Najus pun masuk Islam karena sifat kebaikan Rasulullah. Jadi kota Habsyi menyambut dengan sangat baik akan datangnya Islam dan untuk penyebaran agama Islam. Nah, itu tadi pembahasan tentang proses kenabian dan strategi dakwah Nabi di kota Mekah ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah, dari tayangan tersebut apa yang bisa kalian simpulkan? Tadi pertanyaan Zalfa sudah terjawab nggih? Strategi dakwah Rasulullah apa saja? Nggih, Bu. Habis ini Bu Zara share LKPD-nya di Google Form, kalian kerjakan selama 40 menit. Bu Zara kasih waktu ya. Sudah Bu Zara share di grup WA. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah, waktunya sudah habis, kalian mengerjakan. Sekarang kita tampilkan hasil dari pengerjaan LKPD kalian. Nah, sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, yang pertama kita lihat punya Siti Zaratul Ainia dulu, punya Nia dulu. Pada masa Arab pra-Islam, secara geografis kota Mekah terletak di antara dua kerajaan besar, yaitu jawabannya apa? Ini jawabannya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi ya, betul ya? Jawabannya yang ini. Untuk yang uraian nanti Bu Zara nanti Bu Zara koreksi sendiri. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian jawab di LKPD, sekarang kalian sudah paham ya dakwah Nabi di Mekah. Nah, dibagi berapa periode dakwah Nabi di Mekah? Dibagi dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Betul. Yang kedua terang-terangan. Terang-terangan. Sebagai penguatan materi kita hari ini, saya akan tayangkan lagi PowerPoint-nya ya. Jadi sejarah Rasulullah SAW itu yang ada 3 yang akan dibahas, yang sudah kita bahas ya. Ini adalah penguatan materi kita ini tadi. Yang satu, misi diutusnya Rasulullah, itu ada 3 poin. Jadi ada misi diutusnya Rasulullah itu ada 3. Satu, menyempurnakan akhlak manusia, membangun manusia mulia dan bermanfaat, dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kemudian dakwah Rasulullah sudah tadi ya dijawab teman kalian Zalfa yang dengan sangat benar sekali bahwa dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian sikap teladan Rasulullah yang wajib kita ikuti itu satu, memiliki jiwa yang teguh, tabah dan sabar, bijaksana, berakhlak mulia, tegas dan tawakal pada Allah. Memahami perjuangan. Nah, gambaran masyarakat Mekah tadi seperti yang sudah dijelaskan di video ya, bahwasanya sebelum datangnya Islam, masyarakat mengalami kemunduran moral yang luar biasa seperti menyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk dan berzina.
Bahkan kita sebagai wanita itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi ya. Orang Arab pada zaman jahiliyah itu akan malu ketika mempunyai anak perempuan, pasti akan langsung dibunuh. Kemudian gambaran akhlak dan pribadi Rasulullah itu memiliki pribadi yang mulia dan agung, memiliki sifat jujur, amanah, pemberani, santun, pemurah, pemaaf, rendah hati, sederhana, dan lain-lain. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus mencontoh, karena apa? Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan yang baik. Selanjutnya, strategi perjuangan Rasul yang dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tadi ya, yang disebut asabiqunal awalun, ada 5 orang ini, kemudian bertambah dan sampai Umar bin Khattab juga masuk Islam. Dakwah secara terang-terangan telah berlangsung 2,5 tahun, tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka saat itu Jibril turun bawa wahyu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat ini sangat berat sekali ya. Jadi tokoh Quraisy itu menyatukan langkah untuk menentang Nabi Muhammad, memboikot keluarganya, memboikot Bani Hasyim, mengintimidasi, menyiksa, bahkan ketika sholat itu juga dilempari kotoran. Tapi Nabi Muhammad dan sahabat itu tetap gigih untuk melanjutkan dakwah hingga masuk 2 orang tokoh besar Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Ketika 2 orang ini yang sangat terkenal oleh keberaniannya itu masuk Islam, maka orang kafir Quraisy ini secara langsung itu mulai takut untuk menyerang umat Islam. Nah, itu tadi penguatan yang bisa Bu Zara sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa juga memberikan manfaat bagi kita semua dalam pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan individunya sudah tadi ya kalian lanjutkan di Al-KPD, yaitu ceritakan kembali tentang sejarah Nabi Muhammad atau dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah, baik itu dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun dakwah secara terang-terangan. Ada nanti kalian setorkan ya ke link yang sudah Bu Zara share di kelas. Untuk hari ini Bu Zara tutup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA nggih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan nggih. Kalau keluar rumah nggih pakai masker. Setelah keluar rumah bajunya langsung cuci tangan yang baik, baru berkumpul dengan keluarga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.